Pose with the fans. Pose with the pose with the pose with the fans. Pose with the pose with the pose with the fans. Pose with the fans. Pose with the fans. Pose with the pose with the pose. Selamat pagi semuanya. Pagi Dea. Baik, sebelum kita mulai kegiatan kelompok kita, ada sebaiknya kita berdoa. Izinkan saya membawa doa agama Kristen untuk keyakinan yang lain bisa mengikutinya. Baik, kita mulai. Tuhan berkaturan kegiatan kelompok kami ini, Tuhan, dari awal hingga akhir. Semoga Kau telah mengizinkan tinggal di tempat ini. Semoga yang kami baik, Ivan. Menurut saya pimpinan kelompok ada mengajukan pendapatnya. Baik, yang kata Rika itu sebenarnya baik yang bisa saya simpulkan dari pendapat Riva, yaitu pimpinan kelompok itu adalah suatu kegiatan yang di dalam kelompok. Kata ya. Kelompok dan siapa? Saya. Oke, tujuan dari pelaksanaan kegiatan BKP itu yang pertama itu adalah mengaktifkan setiap anggota untuk berpendapat. Yang kedua, menghargai setiap pendapat yang dikemukakan. Yang ketiga itu wajib menghormati dan sopan santun dalam mengeluarkan pendapat. Yang bisa saya simpulkan Akrab. satu dalam saya sebutkan dari kata yang satu arti dalam satu kelompok, kedua menghargai satu kelompok, tiga kelompok. Cara pelaksanaan di kelompok yaitu satu, setiap anggota kelompok secara lintas mengeluarkan pendapat dan ide. Jika teman-teman ada yang mengeluarkan pendapat atau saran, bisa mengangkat tangan. Yang tiga, nomor kegiatan norma yang ada. Siapa aja yang tahu ajas pimpinan kelompok? Siapa yang mau? Riva duluan. Yang pertama itu ada asas keterbukaan, yang mana setiap anggota kelompok itu harus terbuka dalam mengajukan pendapat, tidak ada yang dipendam atau dirahasiakan di dalam dirinya. Selanjutnya itu ada asas pemerintah, di mana dalam asas pemerintah ini dalam berpendapat kita harus sopan santun, dan sebelum kita berpendapat kita harus mengajukan pertanyaan kita terlebih dahulu. Dan selanjutnya ada norma kerahasiaan, di mana kita harus mampu menjaga rahasia yang ada dalam kelompok ini. Terima kasih. Untuk saya ada kerja. Selanjutnya itu ada asas kesukaraan, di mana kita sebagai anggota kelompok dalam mengikuti kegiatan dengan kelompok harus mengikutinya dengan sukarela, tidak ada keterpaksaan. Ini terima kasih. Ini bisa saya simpulkan aja satu ajas kepercayaan, dua ajas kerahasiaan, tiga ajas keterbukaan, keempat ajas ketertiban. Ya. Baik, selanjutnya kita akan memainkan game pengakraban dalam kelompok. Baik, nama gamenya itu adalah tanya jawab cepat. Contohnya ini, Arta apa warna favoritmu? Hijau. Arta bisa mengajukan pertanyaannya ke orang aja. Jadi kita mulai gamenya. Arta apa warna favoritmu? Hijau. Elza, apa hobimu? Nyanyi. Riva, apa makanan kesukaanmu? Pizza. Atina, apa hobimu? Memasak. Tria, apa? Tria. Apa terakhir kamu nangis? Belum. Malah kayak hujan banget. Baru. Baik, selanjutnya saya akan menentukan topik. Baik, topik ini penting untuk dibahas. Jadi kenapa penting topik itu dibahas? Karena untuk menambah wawasan kita, biar kita lebih hati-hati untuk memilih lingkungan untuk tempat tinggal kita ngekos. Jadi kita ambil tempat kosan yang udah tahu kita sudah tahu untuk lebih paling. Terima kasih atas saudari Dina. Oke,
Jadi pendapat saya mengapa topik ini perlu dibahas karena benar yang dikatakan saudari Arta untuk menambah wawasan kita agar kedepannya kita terhindar dari kos anti maling. Ada yang pendapat lain? Oke, salah dengar. Rifa, ulang. Pendapat lagi. Oke, sudah Rifa. Menurut saya mengapa ini penting? Karena banyak sekali mahasiswa yang lupa untuk mengunci pintu kosnya, yang mana itu membuat celah kesempatan para maling untuk membobol pintunya. Oke. Yang bisa saya simpulkan dari pendapat topik ini yaitu banyak mahasiswa yang terhitung dalam mengunci pintu kamar kosnya dan belum menginformasikan tempat kosnya. Nah, Apakah dari rawan maling? Ada. Menurut saya faktor penyebab sebuah kosan itu rawan maling mungkin karena lokasinya yang mungkin rawan, ya memang mungkin dia terletak di lingkungan yang rawan kemalingan, atau bisa juga dari penjagaannya yang memang kurang tepat. Mungkin di sana nggak ada security-nya, nggak ada CCTV-nya seperti itu. Terima kasih Ida. Dan sudah apa? menurut saya jadi mahasiswa itu dia itu tidak memilih kos sebelum dia menempati kos itu. Jadi dia itu tidak memperhatikan lingkungan sekitarnya. Baik. 1, 2, 3. Baik. Yang selanjutnya saya simpulkan dari pernyataan Yoda yaitu kos tersebut tidak memiliki CCTV dan tempat kosnya ramah maling. Selanjutnya dampak apa yang terjadi jika maling? Baik, saudara. Jadi akibat dari kosan yang lama itu pertama kita jadi takut, di situ banyak barang yang hilang. Oke, terima kasih Arta. Oke, saudara Rifa. Menurut saya dampaknya yang pertama seperti yang dikatakan Atta, banyak banyak sekali barang yang kehilangan. Baru yang kedua kita tadi takut untuk beraktivitas. Baru yang ketiga kita itu lebih mengeluarkan banyak biaya untuk membeli gemboknya atau membeli alat-alat yang bisa mengamankan kos kita. Terima kasih Rifa. Oke, saudari Lia. Selain itu karena barang kehilangan pasti kita akan punya kebutuhan dari tempat, kita akan melakukan uang lagi, dan tempat yang kita tinggal itu pasti kita akan diwangi, dan orang-orang berikutnya juga akan mendengar kabar yang buruk karena di situ rawan maling gitu. Jadi nanti yang besar di tempat itu akan mengurangi kependudukannya gitu. Terima kasih ya. Saya simpulkan tentang topik ini: 1, kehilangan barang; 2, pengeluaran yang besar; 3, takut aktivitas di luar kos. Ini upaya menangani kemalingan. Baik, saudara. Baik, menurut saya upaya yang kita lakukan untuk menghindari kos maling itu. Jadi sebelum kita meninggalkan kos itu, kita harus memastikan semua jendela atau pintu terkunci dengan sempurna. Terima kasih. Terima kasih atas waktunya. Ya, saudara Rifa. Selanjutnya, menurut saya itu upaya yang bisa kita lakukan itu sebelum kita memilih tempat kos, kita itu harus meriset atau memperhatikan terlebih dahulu lingkungannya itu seperti apa, baik atau tidaknya. Terima kasih. Terima kasih Rifa. Baik, selanjutnya saudara Rifa. Ria. Cari tempat buat saya upaya itu cari tempat yang aman dan dilengkapi dengan CCTV mungkin dan satpam. Terima kasih Ria. Oke. Kesimpulan dari teman-teman yaitu 1, bisa mencari tempat kos
bisa mengevaluasi dulu tempat kos tersebut. Yang ketiga, kunci pintu dalam kegiatan kedua. Ya, dari siapa teman yang sini bisa memberikan komennya pada topik ini. Baik, saudara Rifa. Oke, menurut saya komitmen yang tertanam di dalam diri saya setelah membahas topik ini, yang pertama saya itu harus berhati-hati untuk memilih tempat kos di sekitaran saya. Baru yang kedua, saya itu berkomitmen untuk tidak lalai atau tidak memperhatikan barang-barang yang ada di kos saya. Terima kasih, Rifa. Baik, kita akan melanjutkan permainan game berkomitmen. Nama gamenya itu janji singkat. Contohnya janji singkat itu, saya berjanji akan mengunci pintu kos saya dan tidak terlibat dalam mengunci pintu. Terus mulai. Saya berjanji akan mengunci pintu kos. Athena. Saya berjanji akan memilih kos yang ada satpamnya dan CCTV-nya. Elza. Saya berjanji. Apa ya janjinya? Saya berjanji akan menjaga barang-barang saya yang ada di dalam kosan. Arta, Akan menjaga kamar kos saya. Arta. Saya berjanji akan merantai gas saya. Rifa. Selanjutnya kesan apa yang bisa saya berikan? Baik, saudara Arta. Yang kesan yang saya dapatkan yaitu saya merasa informasi topik yang dari PK bawakan itu buat kita wanti-wanti untuk mencari kosan dan motivasi kita untuk berpikir agar selalu mengunci pintu dan mengecek jendela. Baik, terima kasih atas saudari Rifa. Oke, menurut saya itu akan lebih bertanggung jawab untuk menjaga barang-barang saya dan lebih berhati-hati untuk memilih kosan. Nah, Baik, kegiatan kita sudah akan berakhir. Kapan lagi kita akan melakukan kegiatan seperti ini? Baik, saudara Rifa. menurut saya kegiatan ini kita lakukan 3 hari ke depan. Untuk tempatnya itu berada di Digital Library pada jam 8 pagi karena otak kita masih fresh dan kita itu bisa mengajukan pendapat dengan baik dan benar. Terima kasih. Selanjutnya pesan harapan saya yaitu teman-teman bisa lebih di kos atau bisa melakukan kunci ganda. Untuk mengakhiri kegiatan kita, mari kita doa. Izinkan saya membawa doa agama Kristen untuk yang lain bisa mengikutinya. Ya Tuhan, terima kasih telah memberkati kegiatan kami kegiatan kelompok ini. Semoga yang kami pelajari ini akan bermanfaat di masa depan yang akan nanti. Ya Tuhan, berkatilah kami dalam kegiatan ini ya Tuhan. Dalam Tuhan Yesus ucap syukur, amin. Dan nyanyi. Ini Cepat masuk. mari kita menyanyi untuk mengakhiri kegiatan di kelompok ini.